Siapa yang ingin melipat gandakan penghasilannya 9 kali lipat? Siapa yang ingin meningkatkan performanya 9 kali lipat? Siapa yang ingin mengubah nasibnya 9 kali lebih cepat? Saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang menginginkan atau meniatkan hal tersebut terjadi. Sehingga Anda bertemu dengan saya di video ini. Dan kabar baiknya bahwa itu bisa, itu mungkin. Kenapa? Karena potensi tersebut, kemampuan tersebut ada dalam diri Anda. Potensi tersebut adalah potensi dari pikiran bawah sadar. Tunggu dulu. Yang benar pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar? Terserah Anda ingin memegang yang mana. Mau pikiran, mau alam bawah sadar. Selama itu membuat Anda lebih sukses, monggo silahkan. Oke, saya pribadi menggunakan pikiran bawah sadar. Kenapa? Pertama, saya belum menemukan literatur dalam bahasa Inggris yang artinya adalah alam bawah sadar. Dalam bahasa Inggrisnya pikiran bawah sadar itu subconscious mind, betul ya? Jadi kalau diterjemahkan ya pikiran bawah sadar. Yang kedua, pikiran itu artinya di dalam. Alam artinya di luar. Kalau saya mau ubah nasib saya mau buat diri saya lebih sukses, saya perlu sesuatu yang saya bisa kendalikan. Itu di dalam diri saya. Sesuatu di luar diri saya nggak bisa kendalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua teknik yang saya kuasai, resource terapi, hipnoterapi klinis, emotional freedom teknik, emotion code dan sebagainya, semua berbasis pikiran, bukan berbasis alam. Oke, nah ini pertimbangan saya. Anda mau pakai, monggo. Anda nggak mau pakai, silahkan. Oke. Kemudian dalam diri kita ada pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Oke, saya nggak mau bahas terlalu banyak. Saya mau bahas tentang bawah sadar aja. Menurut penelitian dulu, ya, pikiran sadar itu memegang porsi 12%, 10-12%. Pikiran bawah sadar itu memegang porsi 88-90%. Sedangkan update terakhir, penelitian terakhir, ternyata pikiran sadar cuman porsinya 1-5%. Pikiran bawah sadar itu 95-99%. Jadi perbandingan pikiran sadar dan bawah sadar itu kurang lebih 9,5-9,9 kali. Oke, nah untuk apa sih kita mengetahui ini? Untuk apa sih kita mengenal ini? Supaya kalau Anda ingin menggunakan potensinya, Anda bisa menggunakan dengan efektif. Kalau Anda ingin perubahan dengan cepat, Anda pengen hasil luar biasa, lakukanlah itu di bawah sadar. Jangan lakukan di pikiran sadar. Oke, Pak, berarti dari 3 ini saya pakai yang mana? Ya pakai 3-3-nya, betul nggak? Jangan cuma pakai 1. Nah sekarang saya informasikan tentang pikiran bawah sadar supaya Anda bisa utilize, bisa memanfaatkan, bisa menggunakan untuk kesuksesan Anda. Oke, nah ngomong tentang pikiran bawah sadar, kapan sih saya menggunakan pikiran bawah sadar? Seperti itu ya, ketika Anda mengakses sebuah perasaan, Anda marah, Anda sedih, Anda kecewa, Anda semangat, itu yang aktif bawah sadar Anda. Oke, kedua, ketika Anda bisa melakukan sesuatu secara otomatis, contoh, Anda bisa bawa mobil sambil telepon, sambil mungkin sambil ngemil, otomatis, itu kompetensinya sudah di bawah sadar, ya, unconscious competence. Anda bisa presentasi di depan umum, ya, tanpa perlu banyak lagi latihan, ya, itu sudah kompetensinya sudah di bawah sadar. Oke, jadi yang pertama emosi, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga ini bicara tentang prinsip. Yang penting bahagia, yang penting itu keluarga, yang penting itu spiritual, yang penting itu pelayanan, yang penting itu banyak uang. Itu semua prinsip, ya. Nah, kemudian ada lagi yang satu lagi namanya adalah belief. Belief ini adalah software program. Ya, belief itu contoh kayak apa sih? Kayak misalnya contohnya cari uang itu susah. Nah, susah lah dia cari uang. Cari uang itu gampang. Nah, gampang lah dia cari uang. Saya ini orangnya apes, ya udah apes terus. Saya ini orang hoki, Anda hoki terus. Nah, itu di belief system. Kemudian ada lagi namanya intuisi, ya. Intuisi adalah salah satu bahasa komunikasi pikiran bawah sadar.
berdasarkan begitu banyaknya database yang ada di bawah sadar. Contoh intuisi. Anda mau transaksi bisnis dengan seseorang, tiba-tiba Anda merasa gak enak. Anda nggak transaksi, itu intuisi. Anda mau lewat ke satu tempat, Anda merasa kok kayaknya nggak nyaman. Anda nggak lewat, itu intuisi. Oke? Nah, setelah Anda menguasai ini, Anda perlu tahu konsep yang dikenal oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar yang pertama tentang waktu. Pikiran bawah sadar tidak mengenal konsep tentang masa depan dan masa lalu. Dia hanya mengenal konsep sekarang. Kalau pikiran bawah sadar mengenal konsep masa lalu, maka orang punya trauma bisa otomatis sembuh karena expired traumanya. Oke? Namun, ya, saya punya klien yang konsumsi obat dari 15 tahun selama 30 tahun. Oke, Anda bisa kebayang, setelah saya telusuri dia punya problem itu waktu dia balita. Jadi kurang lebih problemnya sudah 40 tahun ada dalam dirinya dia. Nah, kalau dia mengenal konsep waktu bawah sadarnya, maka sebenarnya 1 tahun, 2 tahun expired dan dia nggak usah konsumsi obat. Celakanya, pikiran bawah sadar nggak ngerti konsep waktu. Dia hanya ngerti konsep sekarang. Jadi kalau Anda mau afirmasi, pastikan Anda menggunakan kalimat present tense. Jangan saya akan kaya. Nggak bisa. Saya dulu kaya. Nggak bisa ya. Oke, Anda harus menggunakan present tense. Yang kedua, konsep pain and pleasure yang dipakai di pikiran sadar berbeda dengan bawah sadar. Kejar nikmat, hindari sengsara. Itu konsep di pikiran sadar. Wah, hidupnya susah, banyak utang gitu ya. Dia mau sukses, punya income yang banyak, income yang besar. Karena nikmat. Itu hanya dimengerti pikiran sadar. Pikiran bawah sadar nggak ngerti. Pikiran bawah sadar, pain-nya adalah sesuatu yang dia nggak familiar. Jadi kalau bertahun-tahun hidupnya susah, hidupnya miskin, hidupnya kere, itu pressure buat bawah sadar. Jadi ketika dia dimotivasi, kamu bisa kaya, bisa sukses dan sebagainya. Dia terancam. Itu pain karena tidak familiar. Ingat, bawah sadar menguasai 95% sampai 99%. Jadi pastikan Anda ngerti konsep pain dan pleasure di bawah sadar. Kemudian ketiga, kalau Anda punya data nih, 30 tahun, 40 tahun, itu bahwa cari uang itu susah. Ya, cari uang itu susah. Contoh ya, tiba-tiba ada yang datang, ya, kasih buku, ini buku bagus. Anda baca, saya mau kaya, saya mau kaya. Anda afirmasi itu pagi, siang, malam, ya, 100 kali sehari. Nggak akan mempan. Kenapa? Karena data yang lama itu sudah 40 tahun. Yang menang data lama. Apalagi kalau intensitas emosinya super duper tinggi. Bisa ada rasa malunya, ada rasa marahnya luar biasa, itu hampir data yang dimasukkan hampir tidak mungkin masuk. Kemudian pikiran bawah sadar itu mengerti bahwa dia punya muatan emosi negatif. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Makanya kalau Anda punya contoh nih, Anda punya rasa nggak minder, Anda punya rasa minder ya. Anda mau pergi prospek orang, atau Anda mau maju ke depan presentasi, ngomong di depan, Anda akan merasa muntah, mungkin ada yang merasa mual, kok kayaknya kepala sakit dan sebagainya. Itu adalah sebuah komunikasi bawah sadar bahwa ada data yang negatif nih. Kalau Anda mengalami hal tersebut, Anda sudah tahu data itu perlu dicabut, perlu dinetralkan emosinya. Sehingga meskipun Anda masih ingat, tapi respon Anda netral. Kemudian bawah sadar itu punya banyak cara komunikasi dengan pikiran sadar. Salah satunya yang tadi respon fisiknya. Kemudian kedua biasanya suara. Ya contohnya Anda pengen punya income 1 miliar sebulan, ya ada suara ngomong, mimpi lu, mana bisa lu, ya lu kan males, itu dia. Yang kedua suara, yang ketiga itu feeling. Ya, tadi reaksi fisik, suara, feeling, kemudian ada dalam bentuk mimpi. Ya, mimpi yang berulang-ulang. Itu adalah cara komunikasi bawah sadar, dan terakhir adalah intuisi. Dengan apa yang saya sampaikan, semoga Anda jadi semakin tahu, semakin kenal. Ibaratnya Anda punya sebuah buku manual untuk mengakses potensi dalam diri Anda yang dahsyat, yang luar biasa.